Oke, cek cek 1 2 3 kembali lagi di channel Pisah Gado-Gado dan saya Desta Matam, dan kali ini saya akan mereview sebuah lampu Duromoto M1 di Jupiter MX New ya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi waktu saya jalan itu saya lampu nggak dinyalain ya. Nah, lampu yang pas awal jalan saya itu nggak nyalain lampu, dan ini dia posisi lampu nyala. Jadi semua jalanan ini tersinari sama lampu si Duromoto M1 ini. Oh ya, buat kalian yang pengen nanya, ini saya pasang bukan satu ya, saya pasang dua lampu di New Jupiter MX 135 cc. Nah, jadi buat kalian yang penasaran lampu Duromoto M1 itu seperti apa, nah ini dia. Baru sempat saya bikinin videonya dan reviewnya. Ini dia lampunya seperti yang kalian lihat. Di depan ini terang banget ya, pokoknya endes banget dah terangnya. Jadi buat kalian yang suka touring ke gunung ataupun yang suka touring lewat jalur selatan, ini selatan maupun jalur Pantura, ini sangat cocok banget buat kalian yang suka reading di malam hari. Nah, jadi buat kalian kalau ada yang nanya, "Bang, kalau misalkan pasang satu terang gak sih?" Terang. Kalau pasang satu itu terang ya. Jadi bedanya kalau pasang dua itu kita bisa ngatur angle-nya ya, atau kita atur view-nya, lebarnya seberapa, ketebalannya seberapa, itu kita bisa atur. Seperti yang kalian lihat di depan kalian ini saya pasang dua lampu, jadi saya bisa atur angle-nya itu agak lebar ya. Jadi kalau kalian pasang satu, coba kalian lihat itu di antara kiri dan kanan itu kan semacam di tengah-tengahnya semacam kayak ada pembatas. Nah, jadi buat kalian yang pingin pasang cuman satu, itu tetap bisa seperti ini ya, nyalanya itu terang. Cuman bedanya kalau kalian pasang satu itu jaraknya itu nggak seluas kalau kalian pasang dua. Nah, buat kalian yang pingin pasang satu itu patokannya itu antara pinggir itu ke tengah. Nah, segitu sih sebenarnya. Kalau pasang satu itu udah lebih dari cukup sih. Kalau kata saya sih lebih dari cukup, karena lebarnya itu ya pas ketimbang kalian pakai lampu bawaan pabrik. Nah, jadi untuk lebarnya itu sebenarnya udah pas, dari antara tengah-tengah jalan ke pinggir itu udah pas ya. Cuman karena saya jualan lampunya, jadi ini saya buat display biar kalian tahu antara make satu lampu Duromoto M1 sama masang dua. Nah, jadi bedanya cuman di angle atau di lebarnya si sinarnya ini ya. Jadi buat kalian kalau masang dua ini sinarnya seperti ini, dan buat kalian kalau budgetnya minim itu cukup pasang satu aja udah cukup banget, lebih dari cukup. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, itu yang dari tengah, bukan tengah banget sih. Jadi dia kan seperti kalian lihat itu kan ada dua lampu, jadi dia ada kayak nindih gitu kan. Jadi di antara di tengah-tengah itu dia ada lakukan garis oval ke samping. Jadi patokannya itu ya, yang lampu antara kiri dan kanan itu patokannya di tengah-tengah, agak ke sampingnya lagi. Nah, jadi buat kalian yang pingin pasang lampu Duromoto, langsung aja cek link di deskripsi, karena ini lampu ini sangat recommended banget buat kalian yang suka reading malam guys. Nah, kalau kalian nanya, "Bang, itu sinarnya kan terang, bikin silau nggak sih lawan arah?" Nah, sebenarnya lampu ini kan emang terang, tapi kalau kita dari lawan arah itu nggak silau guys. Karena apa? Karena emang lampu ini didesain itu ya nggak silau sih. Tapi kalau kalian pakai lampu tembaknya, ini kan masih lampu dekat. Kalau kalian pakai lampu tembaknya itu jangan ditanya deh, itu pasti pedes banget buat rider yang lawan arah. Jadi buat kalian yang pakai Duromoto harus pinter-pinter memanfaatkan si sinar lampunya ini guys. Karena apa? Karena kalau kalian pakai lampu ini seenaknya, misalkan kalian pakai jarak jauhnya atau lampu dimnya dinyalain terus, itu bikin pedes si mata rider yang dari lawan arah. Jadi ngajak gelut ya. Jadi buat kalian pokoknya gak usah pakai lampu tembaknya kecuali dalam kondisi darurat.
Pokoknya buat kalian kalau yang pakai Duromoto mendingan kalian pakai yang jarak dekat aja, jangan keseringan kalian main lampu tembaknya guys, karena itu bikin pedes mata rider lawan arah. Oke, jadi gimana? Apakah kalian tertarik? Silahkan kalau kalian tertarik sama lampu Duromoto M1 ini, silahkan cek linknya ada di deskripsi ya. Jadi kalian nggak usah susah-susah nyari linknya, karena linknya ada di deskripsi. Dan cara pemasangannya ini cukup mudah sekali guys. Jadi buat kalian motor kalian, kalau emang motor kalian dari bawaan pabrik udah DC, itu cukup PNP ya, alias plug and play. Nah, untuk pemasangan lampunya sendiri itu bebas, kalian mau dipasang di dalam reflektor apa di bagian spakbor depan, itu bebas, terserah kalian. Tapi kalau menurut saya ini bagusan kita masukin di dalam reflektor ya, jadi seperti ini nih. Nah itu kan, jadi kalaupun siang hari itu sebenarnya lebih cakep kalau kita buat ready. Kalau kita pakai lampu bawaan biasanya kan kayaknya agak gimana gitu ya, tapi kalau kalian pasang Duromoto antara 1 dan 2 itu jadi ganteng, pakai banget. Nah kalian lihat kan video yang ini, jadi kalian bisa lihat video yang ini penampakan di siang hari. Kalau kalian lihat pas posisi lampunya mati itu ganteng banget, pokoknya lebih ganteng dari lampu bawaan pabriknya guys. Jadi nggak, ibaratnya apa ya, nggak sia-sia deh kalian beli lampu Duromoto, karena selain di malam hari kalian bisa lebih terang, kalian juga pas di siang hari bikin tampilan motor kalian itu lebih bagus dan lebih ganteng banget ketimbang kalian modif-modif dipasang yang di spakbor depan apa ditaruh di atas kepala batoknya. Itu kalian lebih bagus pasang mendingan pasang di dalam reflektor, karena kalau pasang di dalam reflektor itu nggak susah-susah banget, karena kalian cukup buka reflektor pakai hot gun, kalau enggak kalian pakai air panas. Lah nanti kalian buka pelan-pelan pakai obeng atau pakai pencoknya lainnya. Jadi kalau udah kebuka mikanya, kalian cukup tinggal dipasin di bagian mana kalian mau pasang ya. Jadi di situ nanti kan kalau kalian beli lampu Duromoto itu ada, kalian dapat bracketnya, dan kalian nanti tinggal ngepasin seberapa posisi miring apa enggaknya, itu kalian nanti bisa posisiin sendiri. Nah jadi sebelum kalian pasang mikanya kembali, nah ini tips juga nih, sebelum kalian pasang mikanya kembali, usahakan kalian setting dulu lampunya antara kependekan apa kejauhan yang lampu pendeknya ya. Jadi takutnya kan terlalu ke atas apa terlalu ke bawah. Nah kalian setting dulu sebelum kalian pasang mikanya, kalian setting dulu ya. Jadi kalian tinggal dipasin dulu nih, dipasin dulu antara ke bawahan atau ke atasan, itu kalian dipasin dulu. Nah buat kalian yang merasa udah pas, udah cukup, itu kalian tinggal dikencengin aja bautnya, lalu si mika itu tinggal kita pasang plug. Nggak usah kita kasih lem lagi, karena lem bawaan itu udah pasti kalau kita pasang lagi, kalau kita copot juga kenceng banget. Nah itu dia guys. Jadi gimana, gampang kan? Jadi kalian beli lampu Duromoto ini nggak usah susah-susah kalian pasang. Seperti kan kalau misalkan kalian beli Proji kan kalian harus ganti kiprok, kalian harus gulung sepul, kalian harus kelistrikan, harus full wipe. Jadi semua rubahannya itu sangat, sebenarnya sih gampang, tapi sangat ribet karena kita harus bongkar blok magnet, karena kita harus gulung sepul, sama kita beli kiprok yang harganya tentunya nggak murah ya, paling nggak itu 400 ribuan ke atas. Belum harga lampu Proji HD nya itu sekitaran 1 juta lebih. Nah kalau kalian beli lampu Proji yang LED itu biasanya dia cuman silo doang. Jadi untuk penerangan itu nggak seterang seperti yang kalian lihat pakai Duromoto ini guys. Nah jadi buat kalian paling enak biar kalian nggak terlalu menguras budget, nggak terlalu rubah ini itu, kalian cocok banget pilih si Duromoto M1 ini.
Karena kalau kalian beli Duromoto M1 ini, kalian cukup ubah si arus listrik AC ke DC. Nah, Bang, gimana cara rubahnya? Kalian bisa tonton di YouTube ya. Jadi kalian bisa tonton di YouTube cara ngerubah arus listrik motor yang kalian punya ke DC. Nah, atau patokannya kalian cukup cabut kabel yang dari spool yang warna kuning di lakban, terus kalian cari kabel yang warna kuning dari kiprok, nanti kita sambungin ke si lampunya. Pokoknya beda motor beda ini ya, beda caranya kita nyambungin kabel. Kalau kemarin di M-King sih cukup mudah, kita tinggal buka tameng bagian depan, jadi kita ngambil dari kiprok langsung ke lampu utama karena dia udah semi DC. Nah, gitu. Dan buat kalian yang motornya masih bener-bener masih bawaan pabrik, masih AC, itu kalian harus ngerubah ke DC dulu ya. Jadi kalian kalau nggak bisa, bawa aja ke bengkel, paling bayar sekitaran 50 sampai 100 ribu. Nah, gitu guys. Jadi gimana buat kalian? Apakah mantep pilih si Duromoto M1 ini? Coba kalian komen di bawah mengenai si lampu Duromoto M1 ini guys. Oke. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu ya, takutnya kepanjangan. Nah, ini dia si review tes langsung Duromoto M1 ini ke jalan raya di malam hari. Jadi terangnya itu seperti apa kalian bisa lihat sendiri langsung videonya di channel Pisah Gado-Gado ini guys. Oke, mungkin buat kalian yang suka video ini silahkan like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian itu pada tahu kalau ada informasi mengenai lampu Duromoto M1 ini ataupun informasi-informasi lain tentang kamera, action cam, intercom, maupun clip on, maupun handphone, smartphone, helm, dan lainnya, ataupun diecast. Nah, cocok sekali kalian subscribe aja channel Pisah Gado-Gado dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Pisah Gado-Gado. Oke guys, jadi videonya cukup sampai di sini dulu dan saya Desta Matam. Sampai jumpa di video berikutnya di channelnya Pisah Gado-Gado. Oke, see you next video. Thanks and for watching, dan salam sehat selalu buat kalian semua dan dadah.